dan Bapak Direktur Produksi dan Usaha Budidaya Pak Insinyur Arik Hariwibowo MSI. Dan moderator kami Bapak Insinyur Adang Sujana. Untuk selanjutnya kami beri kesempatan kepada narasumber kami dari Balai Besar Perikanan Air Tawar Sukabumi, Bapak Dasu Rohmana. Kami persilakan untuk membawakan materi. Untuk moderatornya kepada Bapak Insinyur Adang Sujana, kami persilakan. Terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka pelatihan teknis budidaya ikan dalam ember. Ya, terima kasih kepada Pak Dirjen Perikanan Budidaya, Bapak Dr. TB Hairul Hayu yang telah memberikan arahan serta membuka acara resmi, dan juga kepada Direktur Produksi dan Usaha Budidaya, Bapak Insinyur Arik Hariwibowo yang telah memberikan laporannya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kita mengefektifkan waktu, ya. Kita sampaikan Bapak Dasu Rohmana SPI MSI beliau adalah Prekayasa Madya pada Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Kang Dasu. Mangga. Baik, Pak Adang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirjen Perikanan Budidaya, kemudian Bapak Direktur Produksi dan Usaha Budidaya, Pak Adang selaku Koordinator Pelayanan Usaha, kemudian tim teknis dan peserta pelatihan teknis budidaya ikan dalam ember yang saya hormati. Saya kira kita mungkin langsung pada teknisnya saja ya Pak Adang ya. Betul, saya mau share screen untuk langsung ada. Atas, sudah ada. Ya. Screen. Sudah masuk ya Pak ya? Sudah. Bapak Ibu sudah melihat? Sudah terlihat nih share screen-nya? Sudah Pak. Ayo silakan Kang Dasu. Sudah Pak. Sudah ada Pak. Alhamdulillah ada. Ada. Ya, kita dengarkan ya. Silakan Kang Dasu. Oke, baik Pak Adang. Jadi ini budidaya ikan dalam ember atau yang diistilahkan dengan budidamber. Saya kira sudah lumayan lama ya kawan-kawan melakukan kegiatan budidaya ini. Mungkin terinspirasi dengan bagaimana budidaya tanaman buah dalam pot gitu ya, yang istilahnya dengan pemula pot gitu ya. Jadi ini juga kita lakukan budidaya ini di dalam ember gitu. Ini yang sebagai background di gambar ini yang kami lakukan ya di Balai Sukabumi gitu ya. Memang karena kita juga apa namanya ini memproduksi benih juga gitu ya. Jadi ini yang kami lakukan ini lumayan banyak gitu ya. Ada kurang lebih 160 ember gitu Pak untuk budidaya ini. Ya. Nah, baik. Yang melatar belakangi budidaya ikan dalam ember ya. Jadi budidaya ikan dalam ember ini kalau di analogkan ini merupakan budidaya aquaponik gitu ya Pak ya. Sebenarnya tidak hanya selalu budidaya ini dilakukan bersama tanaman gitu ya. Kami juga sudah mencoba di ember ini melakukan pendederan gurame gitu ya. Kemudian juga pemeliharaan atau pembenihan ikan cupang gitu ya.
Tapi yang menjadi titik utama ya, komoditas dikembangkan untuk budidaya dalam ember ini adalah untuk ikan-ikan yang memiliki alat pernapasan tambahan atau labirin gitu. Jadi ikan lele, ikan gurame, kemudian ikan cupang gitu ya. Sehingga kita di dalam budidaya yang sangat sederhana ini tidak membutuhkan adanya energi untuk menggerakkan blower atau aerator gitu ya. Ini juga untuk budik damber ini bisa dilakukan di halaman rumah, mungkin pinggiran dapur gitu ya, sehingga tidak membutuhkan tempat yang sangat luas. Jadi kalau saya lihat di Juknis ini cukup dengan 30 meter persegi saja, jadi kita sudah bisa melakukan budidaya ikan di dalam ember ini sebanyak 10 unit gitu ya, 10 unit untuk ember yang ukuran 80 liter. Karena dilakukan di dalam halaman rumah atau mungkin ya sekitaran pekarangan gitu ya, sehingga kita harus menempatkan ember-ember ini secara estetik gitu ya. Jadi kalau yang mencintai tanaman hias gitu ya, atau mungkin tanaman-tanaman untuk menghiasi pekarangan gitu ya, ini seperti di background ini ya, jadi kita bisa nanti padukan di lahan tanahnya itu ini dengan sayuran-sayuran lain ya, karena memang konsep di dalam budik damber ini menggunakan sayuran itu untuk menyerap kelebihan bahan organik yang berasal dari aktivitas budidaya ikan lele ya. Tetapi nanti pada suatu waktu juga kita barangkali akan ada melakukan siramkan juga untuk tanaman yang ada di sekitar ember gitu. Jadi sehingga ini yang kami perlihatkan ini di tanah kita bisa menanam pekcow, gitu, kemudian juga seledri gitu ya. Dengan pupuk yang kita dapatkan itu adalah limbah dari budidaya ikan lele. Selanjutnya mana aja? Bawah deh. Ayo nih next. Ya, belum maju ya Pak ya. Coba saya ya share screen. Ayo nih. Oh ya, dari sana ya Pak ya, ininya bahannya. Oke, kita lanjut lagi. Pameran Sapras Budi Damber ini yang akan diterima oleh teman-teman pembudidaya gitu ya. Yang pertama adalah ember ya. Jadi ember ini volumenya 80 liter. Dengan tinggi air dengan nanti akan terisi air itu volume kurang lebih 70 liter ya. Kemudian ember ini tutupnya nanti akan kita modifikasi ya dengan 10 lubang diameter 5,5 cm ya. Dengan jarak antar lubang itu kurang lebih 3 cm. Kemudian untuk bahan yang akan diterima untuk yang kedua itu adalah benih ikan lele. Nah, ini benih ikan lele, kita harus menerima benih ikan lele yang betul-betul sehat ya. Ukurannya tidak kurang dari 8 cm. Jadi 8 cm ini sudah ukuran, saya kira untuk ukuran yang sudah paling kecil gitu ya untuk di kegiatan Budi Damber ini. Jadi ikannya sehat, tidak cacat, dan harus bersertifikat CPIB untuk panti benih yang memproduksinya. Sehingga kita untuk benih ini karena sebagai awal dari kegiatan budidaya kita ini tergantung dari benih yang kita tebar itu sehat apa tidak gitu ya.
ini akan menentukan usaha kita atau pembesaran kita itu berhasil atau tidaknya itu sangat besar ditentukan oleh kondisi benih di awal. Selanjutnya kita juga akan mendapatkan pakan ya. Jadi pakannya kurang lebih 80 kilo. Nanti ada yang ukuran -1, -2, -3 gitu ya. Ini pakan ini harus terdaftar di Kementerian Kelautan Perikanan. Kemudian protein untuk pakan lele minimal adalah 30% ya untuk di starter. Kemudian 28% nanti untuk protein di grower dan finisher. Selanjutnya adalah media tanam. Media tanam yang kita pakai pada kegiatan ini adalah arang gitu ya. Jadi arang ini nanti akan diberikan sebanyak 20 gram ya per cupnya itu. Maaf ini saya masih menuliskan 50 gram karena tadinya cup yang digunakan adalah cup yang besar gitu ya. Jadi cupnya 20 per cupnya 20 gram gitu ya. Kali 10 cup dalam satu ember artinya 200 gram yang kita butuhkan untuk satu ember kali 10 ember sehingga kita untuk 10 unit ini akan membutuhkan arang sebanyak 2 kg. Selanjutnya adalah gelas plastik ya. Jadi gelas plastiknya ini yang digunakan adalah yang berdiameter 7. Karena membuat lubangnya itu 10 di dalam tutup ember itu sehingga ini gelas plastiknya pun kita buat yang lebih kecil ya. Kemudian selang. Selang setengah inci ini kita pakai untuk kalau kita melakukan pergantian air gitu. Sebenarnya nanti kalau pergantian air di dalam ember tanpa selang pun ya kita bisa mengambil dengan menggunakan gayung itu masih baik. Kemudian yang berikutnya di sini. Yang berikutnya adalah benih sayuran. Sayuran yang kita gunakan adalah kangkung ya. Kangkung itu bisa hidup di darat dan di air gitu ya. Jadi ini penyerapan untuk budidaya ikan lele ini yang paling bagus adalah tanaman kangkung ya. Jadi kami juga pernah menggunakan pekcow, pernah menggunakan seledri, tetapi pertumbuhan dari seledri dan pekcow itu tidak lebih baik daripada kangkung. Selanjutnya Bu Yani. Oke, ini alat lainnya yang kita butuhkan ya, tetapi ini memang tidak diadakan di dalam paket kita. Jadi kita butuh solder itu untuk melubangi gelas-gelas plastik. Kemudian juga kita membutuhkan bor atau mungkin pisau ya untuk membuat lubang yang di dalam tutup. Selanjutnya juga kita butuh timbangan. Jadi timbangan ini ya kita butuhkan terutama nanti untuk menimbang pakan. Cukup satu kali membuat menimbang pakan itu nanti akan kita membuat takaran gitu ya, sehingga pakan yang akan kita berikan itu akan selalu terukur. Kemudian kita juga butuh baskom dan butuh scope net terutama pada saat tebar ikan lele dan panen ikan lele. Berikutnya Bu. Ini adalah alur proses budidaya ikan di dalam ember. Jadi kita melakukan persiapan wadah, membuat lubang-lubang di tutup ember ya. Kemudian juga kita harus melakukan persiapan benih ikan, kemudian persiapan bibit sayuran. Bibit sayuran ini
kita bisa melakukan penyemaian terlebih dahulu ya, ataupun sebenarnya dalam bentuk butiran biji kangkung ini bisa langsung kita masukkan ke cup. Yang terpenting adalah bisa menjaga bagaimana si biji yang ada di dalam cup itu kelembabannya itu cukup untuk sampai bisa menumbuhkan tunas. Kemudian kita melakukan penebaran benih ikan. Ini benih ikan yang kita tebarkan itu 50 ekor ya di dalam satu ember. Kemudian juga kita melakukan penanaman bibit sayuran dan pemeliharaan setelah kurang lebih 3-4 bulan kita akan melakukan panen untuk ikan lele, dan pada saat 21 hari pemeliharaan kita akan melakukan panen kangkung. Nah, untuk panen kangkungnya saya pikir ini kita tidak langsung babat habis gitu ya, sehingga nanti akan muncul tunas-tunas lagi, dan satu kali nanam itu kita bisa melakukan pemanenan sampai 3 atau 4 tahun. Baik, selanjutnya Bu Yani. Dilanjut Bu slide-nya. Ya buka ya betul. Bu Yani bisa dilanjut slide-nya. Oke. Ini adalah persiapan wadah ember. Jadi embernya seperti tadi saya sebutkan adalah yang kapasitasnya 80 liter ya. Ember juga macam-macam gitu ya, dari yang ember sangat tebal gitu ya, kemudian ember-ember yang cukup sederhana ya seperti ini gitu ya. Kemudian kita akan membuat lubang di tutup ember ini. Nah, lubangnya sebanyak 10 buah dengan diameter lubang 5,5 cm dan jarak antar lubang itu 3 cm. Ini yang kami kerjakan sangat manual sekali ya. Jadi kita menggunakan pisau. Jadi sebenarnya untuk membuat lubang ini bisa macam-macam kita lakukan ya. Bisa juga kita menggunakan kaleng yang dipanaskan, kaleng yang tentunya ukuran nanti mendekati 5,5 cm ini, kemudian dipanaskan dan lalu ditempelkan ke tutup ember, begitu diangkat nanti akan langsung jadi lubang. Kemudian yang lebih modern lagi barangkali kita bisa menggunakan hole saw ya, itu gergaji bundar gitu, yang kalau menggunakan itu nanti satu kali didempetkan tutup itu sudah bisa sampai mungkin 5 tutup itu langsung terbuat lubangan gitu ya. Saya Bu Yani. Minyak mana saja ya? Namun sana. Nah ini untuk persiapan wadah tadi ya, ini ada ini diperbaiki ini tutupnya yang 7 cm, kemudian pinggangnya agak ke atas yaitu 5,5 cm, kemudian dilubangi dengan menggunakan solder. Ini maksud dilubangi ini adalah nanti supaya air bisa masuk ke dalam wadah. Kemudian juga nanti akar bisa menyerap air yang berasal untuk pengisian arang ya. Jadi arang yaitu 20 gram. Nah inti sebagai penahan. Kalau kita memasukkan biji ataupun memasukkan bibit kangkung ya yang baru tumbuh itu sehingga bisa berdiri untuk bibit kangkung dengan baik. Kemudian kalau biji tidak masuk dalam lubang gitu ya, tidak keluar dari gelas plastik.
Dilanjut lagi Bu Yani. Nah, ini adalah persiapan benih ikan ya. Jadi kita pilih benih yang ukurannya relatif seragam. Jadi kalau ikan lele itu kan ini terkenal cukup kanibalis juga ya. Sehingga untuk ukuran itu kita buat yang lebih rata gitu ya. Jadi minimal 8 cm gitu ya. Ini kalaupun ada kisaran harus ada ring mungkin 8-9 cm. Ini dipilih yang kan per wadah ini kita tebar dalam 1 ember ya. Kemudian penebaran kita lakukan pada saat kondisi udara lagi dingin gitu ya, biar ikan tidak stres. Bisa dilakukan pagi atau sore hari. Nah, selanjutnya untuk benih sayurannya ya, jadi semaya 1-2 ini masing-masing 2 batang ya. Kita sebar di dalam apa namanya ini arang gitu ya, sehingga bisa berdiri. Nah, untuk di awal pemeliharaan ini kelembaban harus betul-betul kita perhatikan gitu ya, karena kadang si sayuran ini bagian bawahnya sudah bisa kena ke air, tapi yang atasnya itu mungkin bisa dengan sengatan matahari yang cukup tinggi, sementara dia baru diambil dari semaian ini biasanya kurang begitu kuat. Sehingga kita pada saat siang hari ini bisa kita melakukan penyiraman di wadah-wadah dengan mengambil air yang berada dari dalam ember. Ya, dilanjut lagi Bu Yani. Untuk pemeliharaan ya, ini yang perlu kita perhatikan sekali ya. Kadang kita karena mungkin senangnya melakukan pemberian pakan gitu, sehingga pakan itu lebih apa namanya, cenderung kita berikan sekenyangnya bagi ikan lele gitu. Bahkan kadang kita memberikan pakan dengan jumlah yang berlebih. Nah, ini yang kenapa saya berikan perhitungan gitu ya, supaya ikan yang kita kasih itu tidak berlebih di dalam pemberian pakannya. Nah, maaf, pada saat penebaran awal itu tidak apa-apa ikan jangan diberi makan dulu. Jadi pada saat kondisi stres, kalau ikan lele itu bisa 1 sampai 1,5 hari itu kondisinya itu masih belum mau makan gitu ya. Jadi jangan dipaksakan pada kondisi habis ditebar ikan harus makan. Kemudian nanti kalaupun dia sudah mulai mau makan gitu, kita berikan mungkin hanya 1%-nya saja dari yang biasanya kita berikan 3% gitu ya. Nah, ini contoh perhitungan untuk pemberian pakan di ikan lele ya, di pemeliharaan Budik Damber ini. Jadi kita harus menghitung dulu biomasa dari ikan. Biomasa itu jumlah ikan dikali dengan berat dari rata-rata ikan ya. Nah, kalau yang kita tebarkan ini kan per wadahnya itu ada 50 ekor. Nah, kalau nanti sebenarnya bisa kita sampling, kalau ikan itu ukurannya sekitar 10 gram atau rata-rata 10 gram, maka biomasa ikan yang kita tebar di dalam 1 wadah ember itu adalah 500 gram atau setengah kilo. Jadi di awal saja kita sudah melakukan penebaran sebanyak 5 kilo gitu. Nanti kita targetkan gitu ya, selama 3-4 bulan pemeliharaan itu bobot ikan atau biomasa ikan itu di dalam ember bisa mencapai
antara 4 sampai 5 kilo gitu ya. Dari awal setengah kilo. Ini cara untuk menghitung pakannya ya. Jumlah pakan per hari itu adalah biomasa ikan dalam ember dikalikan dengan dosis pemberiannya. Jadi kalau 500 gram tadi ya biomasa dalam satu ember itu, selanjutnya kita kalikan dengan 3%, maka jumlah pakan untuk satu hari itu hanya 15 gram. Satu tutup botol aqua ya yang warna biru itu berat pakan itu kurang lebih 4 gram. Sehingga kalau di awal pemeliharaan ini kita hanya memberikan pakan itu per pemberian pakan itu 7,5 gram ya per pemberian atau satu hari itu 15 gram. Sehingga kurang lebih hanya 2 tutup botol saja yang diberikan. Nah ini dengan manajemen yang terukur, nanti pakan akan betul-betul kita hemat. Kemudian untuk air juga tidak akan cepat mengalami kerusakan. Memang konsep di dalam budidaya ikan sistem aquaponik ini, kelebihan dari loading bahan organik gitu ya. Jadi bahan organik ini akan diserap oleh tanaman, oleh kangkung gitu. Tetapi pada saat kita memberikannya sudah sangat-sangat berlebih gitu, kangkung pun punya keterbatasan untuk melakukan penyerapan bahan organik ini. Baik, dilanjut lagi Bu. Bu Yani, maaf dilanjut. Nah, ini target panen kita ya. Jadi dari tebar 50 ekor per wadah selama 3 sampai 4 bulan pemeliharaan, maka yang kita targetkan itu sekitar 4 sampai 5 kg per ember gitu ya. Sementara untuk kangkung kita bisa melakukan panen setiap 2 sampai 3 minggu sekali gitu. Tetapi kalau misalkan 4 kali panen kangkung itu biasanya kangkung itu mulai kering. Kemudian tumbuhnya sudah mulai kurang bagus, sehingga kita juga kita harus mempersiapkan nanti kangkung pengganti gitu ya. Nah ini kangkung pengganti ini kita melakukan penyemaian kembali sebelum si kangkung itu kita kangkung yang lama kita bongkar. Nah biasanya ya ada kondisi si ikan ini medianya bau. Nah, biasanya media bau itu bisa karena si kangkung lagi diambil atau lagi habis dibongkar gitu ya. Tetapi kita tidak cepat melakukan penanaman kembali kangkung. Bisa juga karena kita berlebih di dalam memberikan pakan sehingga kangkung itu tidak bisa lagi menyerap kelebihan bahan organik yang ada di dalam media pemeliharaan ikan lele. Nah, untuk lama pemeliharaan ini kenapa 3 sampai 4 bulan ya? Mungkin untuk di daerah yang panas ya, pertumbuhan ini akan cepat sehingga 3 atau 3,5 bulan itu sudah bisa panen. Tapi untuk daerah-daerah yang kondisi udaranya cukup dingin gitu, ini panen bisa lebih dari 3,5 bulan gitu ya. Nah, ini salah satu contoh budidaya yang kami lakukan di daerah dingin Pak ya. Jadi Sukabumi itu terkenal sangat dingin gitu, sehingga pertumbuhan untuk sampai 3 bulan saja ini baru mencapai rata-rata 83,75 gram dengan bobot awal tebarnya itu sekitar 14 gram. Tapi saya yakin kalau untuk di daerah panas 3 bulan itu dari ukuran 10 gram itu sudah bisa mencapai di bobot kurang lebih 100 gram gitu ya. Nah ini juga panen bisa kita lakukan
cara seleksi ya, selektif. Jadi biasanya ukuran konsumsi itu kan ukuran 100 sampai 120 gram per ekor gitu ya. Nah, dalam satu populasi itu tidak akan semua mencapai ukuran 100 sampai 120 gram, sehingga nanti yang ukuran di bawah 100 gram kita bisa kumpulkan dari beberapa ember, kemudian kita set ulang untuk di kepadatan yang kembali ke 50 ekor. Nah, sebagai gambaran ya, budidaya yang kita lakukan ini adalah budidaya yang cukup intensif. Kalau kami perbandingkan dengan budidaya lele yang intensif dengan teknologi bioflok gitu ya, kepadatan yang digunakan itu adalah sekitar 600 ekor per meter kubik. Nah, sementara kalau 50 ekor dalam 0,7 liter ini artinya kan sudah sekitar 700 ekor gitu ya per meter kubiknya ini. Jadi kita ini sudah masuk dalam kriteria budidaya yang intensif juga, tetapi kita tidak menggunakan aerasi. Jadi karena ikan lele ini cukup bisa memanfaatkan oksigen dari udara gitu ya dengan adanya labirin ini, sehingga kepadatan bisa lebih tinggi. Dan di sini peran kangkung ini betul-betul bermanfaat untuk bagaimana kondisi media budidayanya itu tetap bisa dalam kondisi yang masih menunjang untuk pertumbuhan dan kehidupan ikan lele. Saya kira itu Pak Haji Adang yang bisa saya sampaikan. Barangkali nanti kita akan diskusi lebih banyak gitu ya. Terutama mungkin bagi kawan-kawan yang masih penasaran atau mungkin ada sharing pernah melakukan budidaya ikan di dalam ember ini. Terima kasih. Selanjutnya waktu kami serahkan kembali kepada Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dasu ya, yang telah menyampaikan mulai dari persiapan, pemeliharaan, lalu katakanlah persiapan bagaimana ngebolongin ember ya, peralatan-peralatannya. Akan tetapi untuk kegiatan ini ya nanti ember yang sudah dibolongi sudah lengkap, tinggal bagaimana tadi ya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu, mulai dari penyiapan penyemaian dari kangkung ya gitu. Baik, silakan kalau ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu ya. Tadi saya pikir saya nggak usah merangkum apa yang disampaikan oleh Pak Dasu ya. Silakan. Tadi sudah ada yang mau tunjuk tangan. Sonde, taruh mampu. Silakan. Ini di siapa? Dari Ibu Laheroy Detan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan Bapak dan Ibu. Tanya Bapak dari ya, Lamongan. silakan. Terima kasih Siapa Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Ibu dulu, Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Ya. Terima kasih, saya sudah mengikuti yang namanya Budik Damber. Ini hal baru bagi kami di NTT khususnya Kabupaten Belu. Ya. Halo. Ya Bu, gimana Bu? Iya. Budik Damber maksudnya budidaya ikan dalam ember ini hal baru bagi kami di NTT Pak, khususnya di Kabupaten Belu. Tapi terima kasih sebelumnya, saya sudah mengikuti bagaimana caranya Pak, dan di sisi lain juga saya dapatkan ilmunya ya sambil menyelam minum air istilahnya ya Pak ya. Karena selain pelihara ikannya juga kita ada dapat manfaatnya untuk kita budidaya lewat sayur, bisa juga lewat cara lain menanam sayur yang diizinkan di dalam ember itu. Pertanyaan saya begini Pak, daerah kami tropis, bagaimana dengan pengadaannya untuk pergantian suhu udara, terus air yang selalu berskala sedikit apa besarnya itu Pak? Mohon pencerahannya Pak.
Terima kasih banyak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu Laherodesan ya. Jadi pertanyaannya nih karena daerahnya kurang air ya, gitu. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Karena di sana memang air menjadi hal yang limiting factor ya. Oke, Kang Dasu silakan. Satu dulu langsung aja ya. Ya, Silakan Pak Dasu. ya, ini Bu Laheroy dari Belu ya Bu ya, NTT. Ya. Iya, iya, Pak. Iya, Pak. Iya, kebetulan kami juga pernah ke TTU ya Bu ya, TTU. Iya. Di sana juga ada orang budidaya ikan lele, kemudian sampai membenihkan ikan lele juga gitu ya Bu ya, di Iya, Pak. TTU ini. Saya kira kalau kami pantau kegiatan kawan-kawan di TTU untuk budidaya lele ini karena udaranya cukup panas gitu ya, sehingga pertumbuhannya juga jauh lebih bagus gitu Bu, untuk ikan lele ini. Nah, untuk air yang sedikit, justru ini budidaya karena kita melakukan kultur yang bersama sayuran ini ya Bu ya. Jadi limbah organik dari budidaya lelenya itu diserap oleh tanaman, sehingga kita melakukan pergantian air ini cukup situasional saja gitu Bu. Mungkin pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan karena kan penyerapan oleh kangkung juga, otomatis itu air akan berkurang gitu ya gitu. Jadi Iya, ada penambahan air itu hanya untuk itu Bu. Jadi misalkan nambah sedikit hanya karena memang makin lama sih air itu makin ke bawah, sehingga akar kangkung ini yang harus diperhatikan. Jadi akar kangkung itu harus selalu tergenang oleh air gitu. Ini cukup sedikit melakukan pergantian air. Dan insya Allah Bu tidak akan bau selama kangkungnya itu dimanage dengan baik gitu ya. Artinya pada saat nanti sudah harus dibongkar pun kita harus secepatnya melakukan pergantian kangkung gitu. Nah, karena kalau misalkan tanpa tanaman kangkung, biasanya untuk kepadatan segini ini mulai ada bau-bau gitu Bu. Karena kalau kita hitung-hitung kan ini sudah budidaya yang sangat intensif. Jadi kalau misalkan tidak ada peran bakteri, kemudian tidak ada peran ganti air, ini kondisinya akan cepat bau. Jadi saya kira untuk di daerah Ibu, Budik-Damer ini sangat cocok gitu Bu ya, untuk daerah-daerah yang kurang air. Saya kira Ya, itu Pak. air. Ya. Ya, perlu tambahkan, jadi tidak perlu ada penggantian air secara terus-menerus ya Bu. Ya. Hanya Ya, mungkin Pak. menambahkan air akibat dari evaporasi ya. Karena disedot oleh kangkung dan juga katakanlah karena oleh panasnya udara ya gitu. Mudah-mudahan nih kita bisa terus berkembang ya. Oke. Ya. Nah, jelas ya Siap, Ibu Pak. ya. Ya. Gitu ya. Terima kasih banyak, Pak. Nah, oleh karena itu perlu juga diperhatikan ya, benih lelenya itu jangan sampai di bawah 8 cm ya. Gitu. Jadi harus minimal 8 cm. Oke, barangkali silakan ada yang mau bertanya lagi, silakan. Tanya Pak dari Lamongan. Dari Lamongan, silakan. Siap. Nah, nih Pak Lele nih Lamongan. Ayo. Ya. Siapa? Dengan Pak siapa nih? Saya Khalis Fahmi Pak. Khalis Fahmi, silakan. Budidaya Lamongan. Alhamdulillah bisa gabung di acara ini. Yang saya tanyakan, apakah bisa kecuali ikan lele atau gurami, misalkan ikan nila, apakah juga bisa budidaya di Budik-Damer? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah kangkung saja yang bisa budidaya atau ada yang lain, mungkin bawang atau yang lain sesuai dengan tunjuk dari Pak Kepala. Oke. Silakan Kang Dasu. Jadi pertanyaannya nanti apakah ikan yang lain bisa, contohnya nila ya, atau katakanlah tanamannya apakah harus kangkung gitu ya. Silakan Kang Dasu. Ya. Baik Pak Kolis ya dari Lamongan. Untuk ikan nila ya, ini
saya kira karena budidaya ini kan di dalam media yang terbatas ya Pak ya. Sehingga kepadatannya itu harus kepadatan yang tinggi gitu. Sehingga kita akan melihat produksinya gitu ya. Nah, kalau misalkan ikan nila di dalam budidaya yang tanpa aerasi, ini kepadatan itu hanya sekitar 20 ekor per meter persegi atau per meter kubik. Jadi kalau misalkan kita analogkan dengan yang budidaya di ember ini, kurang lebih kita hanya bisa menebar 5 ekor saja Pak untuk ikan nila itu ya gitu. Sehingga tidak efektif gitu Pak melakukan budidaya ikan nila di dalam ember gitu Pak. Karena untuk budidaya intensif aja yang kita menggunakan bak terpal bundar gitu ya, itu biasanya tuh per meter kubiknya itu hanya 100 ekor gitu Pak. Apalagi ini hanya 70 liter gitu kan. Jadi itu pertimbangan kenapa budidaya ikan di dalam ember ini lebih cenderung kita menggunakan ikan-ikan yang punya alat pernapasan tambahan, sehingga bisa kita lakukan budidaya yang lebih kepadatan lebih tinggi tanpa kita harus menambahkan aerasi ya. Kemudian untuk sayuran, kami juga pernah nyoba ya menggunakan seledri, kemudian juga dengan selada pekcol ya. Tetapi untuk pertumbuhan kesayuran ini tidak lebih baik dibandingkan dengan kita melakukan kegiatan hidroponik sayuran gitu. Karena kan kita ada pembanding yang di ikan sama yang di hidroponik gitu. Sehingga untuk yang paling cocok untuk budik damer ini baru hanya menggunakan sayuran jenis kangkung Pak gitu. Jadi kita juga kan karena ini si tanaman ini harus punya peran untuk menyerap bahan organik gitu ya. Sehingga kalau misalkan sayurannya tidak bisa menyerap secara maksimal gitu, nanti yang kita khawatirkan justru nanti bau yang akan tercium dari sistem budidaya budik damer ini. Jadi saya kira itu Pak ya. Jadi untuk sayurannya selama ini kita cukup pakai kangkung saja dulu. Kemudian untuk ikannya ikan-ikan yang punya alat pernapasan tambahan. Saya kira itu Pak Adang ya. Iya, makasih. Jadi jelas ya Pak Polis ya. Bahwa jelas, memang Pak. ikannya ini Siap mencoba di rumah. yang memang memiliki alat pernapasan tambahan atau labirin. Contohnya lele, gurame gitu ya. Dan sebagainya gitu ya, patin gitu ya. Bahkan ini juga bisa disebut sebagai kulkas hidup ya, Pak Dasu ya. Ya. Gitu. Jadi kalau nggak mau dimakan ya taruh di situ dia makan. Oke, berikutnya Pak Akira nih, bidang budidaya Muna. Silakan Pak Akira. Dari tadi sudah ini. Silakan Pak Akira. Pak Akira dari Muna, silakan. Tengah mus Pak. Silakan Pak Akira. Belum terdengar ini. Bawah Pak. Tunggu, Pak Akira dulu, udah dari tadi ini. Silakan Pak Akira, udah bisa gabung? Belum terdengar suaranya Pak Akira. Pak, di unmute. Di unmute Pak. Suaranya belum terdengar Pak Akira. Halo Pak. Ya, itu. Silakan Pak. Oh ya. Ya, kemarin alhamdulillah Pak Dirjen itu datang ke Muna. Ya. Iya. Pak Dirjen juga itu disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang alhamdulillah
dia juga sangat berkesan itu mengenai wilayah Muna. Jadi Muna itu dikelilingi sama lautan, Pak. Kemudian ada beberapa wilayah itu yang merupakan wilayah-wilayah pegunungan yang kaya sangat air tawar. Nah, kami alhamdulillah pada bulan lalu mengembangkan inovasi baru yang bernama itu Bu Siska. Bu Siska itu budidaya 1.000 ikan dalam satu kolam, Pak. Terus dia punya produk itu ikan patin. Alhamdulillah sampai hari ini itu masih berjalan bagus. Kemudian begini, kami punya pemikiran itu bahwa pengembangan kegiatan itu bisa mungkin kita laksanakan masif di seluruh wilayah desa yang punya potensi air tawar itu yang sangat banyak. Nah, mungkin menjadi kendala kami itu bahwa ketika kita produksi massal itu hasilnya itu mau dibawa kemana? Sementara kita di sini itu boleh dikata air tawar itu sangat melimpah, kemudian hasilnya itu berpotensi untuk dilakukan secara masif oleh seluruh masyarakat. Nah, yang menjadi kebingungan kita artinya dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Muna, ketika langkah tersebut kita sudah lakukan, nah informasi mengenai di mana kami akan menjual itu mungkin kita agak kesusahan. Ini ketersediaan pasar mungkin, Pak. Jadi pengembangan kami itu pada kegiatan kolam bioflok, yang kemudian kita padukan dengan kegiatan-kegiatan penanaman hidroponik. Prinsipnya bahwa titik fokus kami itu ada di budidayanya. Sementara itu kalau misalkan 1.000 ikan dalam satu kolam itu berkembang, katakan misalnya di seluruh wilayah yang memang kami tuju, nah kita mungkin kesusahan dalam proses pasarnya. Nah mungkin kami berharap bahwa ke depan itu ada pelatihan-pelatihan atau misalnya informasi mengenai tujuan-tujuan penjualan itu bagi komoditi ikan yang dihasilkan oleh pembudidaya dalam jumlah besar, Pak, begitu. Sekian, terima kasih. Itu saja mungkin, Pak. Oke, nah, makasih Pak Akira ya. Jadi memang ya wilayah Sulawesi memang biasanya banyak makan ikan laut ya, gitu. Dan air tawar kurang begitu. Mungkin nanti kita sampaikan ke teman-teman di pengolahan ya, agar supaya bagaimana lele atau patin gitu ya bisa diolah ya sehingga bisa dimanfaatkan. Oke, baik. Pak Madin, silakan Pak Madin. Dari Madin Hidayatul Tauhid, silakan. Ini dari tadi sudah ngangkat tangan, raise hand. Dari Madin Hidayat Tauhid, Pak Madin. Ini mau apa? Bertanya, Pak. Belum bisa tanggal. Pak Madin. Silakan. Ini masih di unmute. Ini dulu Pak. Suaranya belum kedengaran. Pak, silakan Pak. Pak Madin, belum kedengaran suaranya. Pak Madin, silakan Pak Madin. Oh, begini. Tunggu, itu masih online. Iya, masih online. Oke, dari ini deh. KWT Dahlia Jati Pati. Dari Pati, silakan Pati. Ibu, silakan Bu. Suaranya belum kedengaran Bu. Di unmute dulu Bu. Saya boleh, Pak? Ya, silakan. Halo. Ya, silakan Bu. Sudah kedengaran Bu. Oh ya, gini ya Pak. Terima kasih karena adanya Budik Damber ini membantu kita khususnya PKK di desa kami, karena memang saya tertarik sekali dengan yang tadi penanganan stunting dalam budidaya ikan dalam ember atau Budik Damber ini. Karena memang kita perlu
menanggulangi stunting ini bukan hanya saat anak itu sudah lahir, tapi saat dalam kandungan. Dan biasanya ibu-ibu itu biasanya kan harus mengkonsumsi banyak ikan. Dan saya berterima kasih sekali karena mendapatkan bantuan Budik Damber ini. Nah, yang saya tanyakan di sini, misalnya ada telatnya atau mungkin tidak ditanami sayuran, itu apa selain membuat airnya jadi bau, apa ada berpengaruh di kelangsungan lele dalam ember ini? Maksudnya seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Apakah ada permasalahan mungkin mati atau kurangnya pertumbuhan ikan dalam ember, atau mungkin ada permasalahan lain, misalnya tidak ditanami sayuran. Terima kasih Pak. Mungkin dari KWT Dahlia dari Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kang Dasu. Dijawab Ya, Kang baik. Dasu. Ya, baik. Dengan Ibu siapa, maaf? Dari KWT Dahlia? Ya? Maria. Oh, Ibu Maria, Maria. Ibu Maria. Ya. Oke, ya. Bu Maria. Oh, Ibu Maria ya, Bu ya. Ya. Ini, saya kira kalau ibu-ibu ini mungkin lebih cenderung ke nanam sayurannya malah ya Bu ya. Gitu. Ya itu Bu, di sini kan kita antara sayuran dan ikan itu harus bisa saling istilahnya itu membantu ya Bu ya. Ini baru budidaya yang terintegrasi gitu. Jadi bagi ikan dengan adanya sayuran ini limbahnya akan terserap oleh sayuran. Kemudian bagi sayuran dengan adanya budidaya ikan jadi akan mendapatkan asupan nutrisi gitu ya berupa pupuk organik bagi sayuran. Nah, jadi kalau kita melakukan budidaya tanpa adanya sayuran itu akhirnya kita harus akan melakukan pergantian air yang lebih banyak, Bu. Gitu. Nah, jadi efeknya itu jadinya ini budidaya ini budidaya intensif. Jadi kalau tidak ada yang merombak bahan organiknya, ini akan organiknya ini nanti lama-lama akan menjadi racun bagi ikan lele gitu ya. Nah, sehingga untuk supaya tidak menjadi racun itu berarti harus dibuang. Ya dibuang itu dengan cara diserap oleh sayuran atau misalkan diganti air. Nah, jadi kalau ibu tidak ada sayurannya, otomatis ibu harus sering melakukan pergantian air gitu. Itu kan saya kira air juga, apalagi kalau harus beli, harus ngambil, itu kan biaya juga gitu ya Bu ya. Jadi dengan adanya sayuran ini justru akan meringankan beban kita gitu untuk selalu melakukan pergantian air gitu. Iya. Saya kira itu dulu ya. Tidak ada hubungannya dengan ini ya Pak, pertumbuhan ikan dalam ember ya? Nah, kalau pertumbuhan ini secara tidak langsung ya. Kalau misalkan media pemeliharaan itu limbahnya terserap, artinya bahwa media itu bagi ikan itu nyaman. Ya. Nah, kalau media bagi ikan itu nyaman, jelas akan menunjang ke pertumbuhan ikan gitu Pak. Gitu, Bu itu. Jadi kalau misalkan taruhlah akibat tidak ada tanaman, kurang ganti air, airnya nitritnya tinggi. Nah, nitrit ini akhirnya berdampak terhadap ikannya gitu ya. Ikannya jadi kurang mau makan gitu ya. Jadi nafsu makannya turun gitu. Seperti itu, Bu. Iya. Iya, Iya, Bu Maria ya. 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 Oke, Pak Dasu ini ada pertanyaan dari chat nih. Ya. Izin bertanya, apakah ember harus direndam dulu dengan air untuk menghilangkan bau plastik? Karena benih lele akan mati bila ember masih bau plastik. Gitu. Gimana Pak Dasu? Ember yang baru ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Jadi ember yang baru itu memang kalau kami ya ember ataupun bak semen ataupun terpal memang kalau baru jelas ini masih ada bahan-bahan kimia bekas dari proses pembuatannya gitu ya.
Ya, jadi seharusnya memang dibersihkan betul-betul bersih gitu. Jadi bisa berulang-ulang kita lakukan pembersihan, atau kalau masih ada bau itu kita bisa menambahkan, kalau kata orang Sunda itu kalaras, Pak. Kalaras itu daun apa namanya itu, pisang kering gitu ya. Daun pisang kering atau apa namanya, batang dari pohon pisangnya juga itu bisa untuk menyerap bau dari apa namanya, proses pembuatan ember atau mungkin terpal gitu. Selain pisang juga bisa dengan menggunakan jerami gitu. Jadi direndam dulu kurang lebih 3 hari, kemudian nanti dibilas lagi. Insya Allah itu baunya akan hilang dari ember itu, Pak. Oke, makasih tipnya. Nih berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuni. Izin bertanya, bagaimana caranya satu mengatasi penyakit yang menyerang ikan atau pada tanaman kangkung atau kutu putih. Yang kedua, apakah ada pengaruh suhu dengan warna ember? Terima kasih. Untuk ikan ya, memang lele ini kan termasuk ikan yang apa namanya, tidak punya sisik gitu ya, sehingga kondisinya ya bisa aja terserang dengan apa namanya, penyakit dari Aeromonas gitu ya. Jadi kalau untuk pemeliharaan ikan, kita bisa, kalau memang sudah ada gejala, otomatis kita harus melakukan pengobatan gitu ya. Jadi memang ada obat yang direkomendasikan untuk apa namanya itu, mengobati ikan lele terhadap Aeromonas, misalkan dengan menggunakan OTC dengan syarat bahwa antibiotik pun itu adalah antibiotik yang sudah direkomendasikan sama Kementerian Kelautan Perikanan gitu. Jadi kalau kita apa namanya itu di obat itu yang penting ada registernya gitu. Kalau sudah ada registernya itu petunjuk penggunaannya pun, apa itu lewat pakan, apa itu lewat air, itu akan tertera di situ. Termasuk dosisnya, dosis yang diberikannya berapa gitu ya. Kalau lewat pakan, kalau misalkan lewat air itu berapa gitu, ada tertera di dalam apa namanya obat yang sudah direkomendasikan. Nah, sementara kalau misalkan penyakitnya taruh bukan karena bakteri gitu, misalkan karena apa namanya Ichthyopterius gitu ya, parasit-parasit yang menempel. Untuk ikan lele ini biasanya efektif dengan menggunakan garam gitu ya, garam krosok gitu ya. Itu penggunaan 1 sampai 2 ppp itu bisa apa namanya, mematikan untuk Ichthyopterius. Sementara untuk sayuran, kami selama ini memang kalau untuk yang kupu-kupu putih gitu ya, itu jarang ada di kami. Yang ada itu justru belalang gitu, belalang atau ulat. Memang kalau misalkan kita hanya memelihara 10 wadah gitu ya, itu pembuangan secara manual aja itu yang paling efektif gitu, daripada kita menggunakan bahan kimia. Karena 10 wadah itu mungkin kita sambil memberikan makan ke ikannya, kita bisa mengambilin apa namanya, serangga-serangga yang nempel di pohon apa namanya itu kangkung gitu. Jadi kalau menggunakan bahan kimia, terus terang untuk sayuran ini kami belum pernah. Dan saya kira mungkin karena dengan adanya apa namanya ini kan air ya, air yang terendam gitu, kemudian juga biasanya terpisah, kita tidak melakukan di kebun gitu budidaya ini, jadi serangga-serangga ini cenderung tidak banyak gitu dibandingkan kalau kita misalkan atau memelihara kangkungnya berada di tanah dan di sekitar kebun-kebun gitu. Saya kira itu Pak Adang ya. Oke, terima kasih ya. Jadi sederhana sekali ya, dan kita harus mengurangi menggunakan bahan-bahan kimia ya. Oke, silakan Pak Abdul Ghafur dari Situbondo. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya. Sebelum itu saya izin bertanya.
untuk budidaya damber ini bisa dikatakan untuk media baru ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama yaitu apakah ada treatment khusus untuk air budidaya ataupun tidak. Jadi kita diamkan dulu 1 minggu ataupun langsung dari ember kita beri air apa atau langsung ditebar atau bagaimana Pak? Pertanyaannya yang kedua yaitu kita tahu untuk ikan lele ini merupakan ikan kanibal. Sedangkan media yang diberi damper ini dapat dikatakan relatif sempit ya Pak ya. Bagaimana untuk mengurangi risiko kanibalisme terhadap ikan lele ini? Terima kasih. Oke, silakan Kang Dasu. Ada 2 pertanyaan. Silakan. Baik Pak Abdul Ghafur dari Situbondo ya. Betul bahwa ikan lele ini adalah kanibal ya. Jadi untuk ikan-ikan yang punya sifat kanibal, ini biasanya itu kanibal itu terjadi kalau antar ukuran di antara mereka itu beragam gitu ya. Biasa yang besar memangsa yang kecil kan, seperti itu ya Pak ya. Kalau ukuran itu relatif sama, itu biasanya dia tidak akan saling menyerang Pak. Makanya tadi seperti di awal saya utarakan bahwa upayakan untuk mendapatkan benih yang unggul, benih yang baik. Nah, salah satu kriterianya adalah keseragamannya. Jadi keseragamannya tinggi gitu, artinya relatif seragam gitu ya. Gitu. Kemudian untuk treatment khusus, karena ini kita kan tidak ada penambahan apa-apa di sini gitu ya. Air memang cukup bisa digenangkan kurang lebih minimal 3 hari gitu ya. Jadi jangan air dari apa namanya sumur langsung digunakan gitu. Itu minimal terendapkan lah gitu. Tapi kalau misalkan treatment khusus dengan menggunakan bahan-bahan kimia atau bahan lainnya kita tidak melakukan Pak di sini. Saya kira itu Pak Adang. Oke, terima kasih ya. Jelas ya Pak Abdul Ghafur ya. Baik, terima kasih Bapak. Oke, berikutnya silakan Pak Kasmono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Salam kenal, saya Kasmono dari Yayasan Gelora Insan Mandiri. Pengen saya tanyakan Pak, kami kan sudah beberapa kali memang mengadakan program Budik Damber ini Pak. Dan udah kurang lebih ada 70 kakak yang kita bagikan. Bagi kami di yayasan ini kendalanya kami pengen tahu untuk mendapatkan bantuan perangkat ember dan lele ini kami bisa dapatkan dari itu Pak, kurang lebihnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dasu silakan kalau bisa menjawab. Dari mana Pak? Di Tangerang Selatan Pak. Oh gitu. Pak, maksudnya untuk mencari embernya gitu Pak? Betul Pak. Lele sih yang kami ada kendala itu dari bibit lele. Karena kami memang kita bagikan ke itu tadi programnya hampir sama ya Pak, kami untuk membantu kebutuhan pangan ya Pak di rumah-rumah gitu kan. Nah kendala kami itu kan di bibitnya ya Pak ya, karena satu ember itu kurang lebih kami kasih kan 50 bibit lele ya Pak ya. Nah kami ini kan setiap 4 bulan itu panen ya kami harus beli lagi gitu kan. Ini yang kami belum berjalan untuk sistem biar mereka bisa belanja sendiri gitu. Untuk pembelian bibit sendiri. Itu mau nggak mau masih bibit dari kami gitu. Kita supply gitu. Pengen di sini ada wadah di sini, kami pengen tahu sih Pak, barangkali ada informasi untuk link mendapatkan bibit gitu sih Pak. Pak Kasmono, saya kira kalau di Tangerang gitu ya, pembenihan lele sudah cukup banyak Pak. Kami juga pernah datang ke Tangerang yang jaga Karsa atau apa ya Pak ya gitu. Di situ juga ada pembenihan lele gitu Pak. Jadi
Mungkin kalau nanti Bapak butuh link di mana harus mendapatkan benih, insya Allah kami bisa carikan informasi Pak gitu melalui teman-teman pembudidaya ikan lele yang sebenarnya masih terkait dengan binaan dari Balai Sukabumi gitu Pak. Itu Pak Kasmono. Yang penting nanti saya minta nomor HP-nya aja Pak ya. Baik Pak, nanti saya terahkan nomor saya. Berhubungan ya Pak ya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya mungkin Pak Kasmono ya barangkali ya tadi akan diinformasikan bisa beli di mana gitu ya para pembudidaya lele ya para pembenih lele yang ada di wilayah sekitaran Tangerang ya. Gitu. Ya. Karena tapi ya apa yang dilakukan oleh Pak Kasmono sudah baik, akan tapi mungkin perlu ada suatu proses pembelajaran Pak. Ya, ketika katakanlah satu keluarga, satu kelompok diberikan katakanlah 10 ember atau 20 ember, ya berapa ember itu dijual ikannya, hasilnya untuk beli benih lagi aja gitu Pak, istilahnya begitu. Ya. Dan sampai nanti setiap selesai panen mereka ini di drop lagi, dibantu lagi, itu agak kurang pas kelihatannya gitu. Ya, gitu, ya. Tapi nanti akan kerepotan sendiri gitu intinya gitu ya. Bagaimana kita katakanlah sebagian untuk makan, karena ini kan salah satu proses juga untuk UPGK ya, usaha peningkatan gizi keluarga gitu ya. Diharapkan sebagian kecil dimakan atau setengah dimakan, setengah dijual. Nah hasil penjualannya untuk beli benih lele lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Baik, silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kelihatannya sudah hampir 1,5 jam. Ya. Pak Adang, kan ada yang mau disampaikan lagi ya, tambahan? Ada pertanyaan dari Ibu Neti di Tapanuli ya. Silakan. Gimana? Apakah fungsi dari arang gitu ya? Memang arang ini kita jadikan sebagai media. Tadinya bukan hanya sebagai penahan bagi kangkung gitu ya, tetapi juga kita harapan bisa menyerap, membantu penyerapan dari bahan organik gitu ya, dari arang aktif itu. Tetapi setelah kami pada fase-fase berikutnya gitu, ya seperti yang ditanyakan sama Ibu Neti ini, apakah bisa diganti dengan spon gitu ya? Spon yang kalau kami ini sekarang menggunakan filter untuk di akuarium itu Pak, yang dipotong-potong gitu. Jadi kalau misalkan di tempat Ibu tidak ada arang, itu bisa diganti dengan filter akuarium gitu Bu, atau spon itu gitu. Jadi intinya bahwa spon kan tetap masih bisa memberikan luang bagi air untuk bisa diserap oleh tanaman kangkung gitu ya. Kemudian si tanaman kangkung juga bisa berdiri tegak dengan adanya spon itu gitu atau filter itu gitu. Jadi bisa menggunakan arang. Kalau misalkan di tempat Ibu tidak ada arang, itu bisa menggunakan spon juga. Tapi saya pikir kalau arang di mana-mana mungkin ada ya Pak Adang ya gitu ya, kesulitan gitu ya itu. Jadi seperti itu Pak. Ya, jadi fungsi arang juga untuk menyerap ya. Ya, ikut menyerap bahan-bahan racun yang ada akibat dari ini. Ya. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Mulyono ya. Pak Mulyono di BPWL Batam nih. Ya kan saya sudah mencoba break gambar lebih kurang 1 tahun. Untuk lelenya sudah berapa kali panen dengan lama pemeliharaan 4 bulan. Jadi 7-8 ekor per kilo. Tapi kangkungnya nggak mau gemuk Pak. Apa ya penyebabnya? Mohon penjelasannya nih. Kangkungnya nggak mau gemuk katanya gitu ya. Nah, bagaimana cara supaya kangkungnya gemuk ini? Kelihatannya gitu Pak Dasu. Ya. Jadi gini Pak Mulyono ya. Saya tidak terlalu ini juga dengan tanaman kangkung ya. Karena ada beberapa kali kami beli gitu ya. Ternyata kondisi antar kangkung yang satu, yang merek yang A, misalkan dengan merek yang B itu sudah berbeda. Apalagi kangkung yang tanpa merek gitu ya. Barangkali ini sama seperti
di kita juga kan benih gitu ya, benih Iya, ikan ditulis lele, dulu. mungkin ada benih yang grade A, benih grade B, grade C gitu ya. Itu siapa tahu aja gitu. Itu juga sebagai faktor dari bibit dari kangkung itu sendiri gitu Pak. Karena ya kami sudah pernah juga melihara kangkungnya kok beda dengan kangkung yang mereknya memang sudah branded gitu Pak. Jadi saya kira itu Pak Adang. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Dasu. Bagaimana dengan ikan gabus yang juga punya labirin? Karena di daerah pedalaman Sulawesi, ikan gabus masih lebih digemari dibandingkan lele. Dari Pak Budiman Yunus. Ya, saya terus terang ya kalau untuk gabus kan belum pernah melakukan kegiatan pemeliharaan gitu ya. Cuma kalau kita lihat dari sifatnya yang mungkin sama aja dengan lele yang punya labirin gitu ya. Saya kira ini tidak ada salahnya kita coba gitu ya budidaya gabus di ember ini. Kemudian batas berapa sih ikan gabus kepadatan yang optimal gitu, yang bisa memberikan pertumbuhan, kemudian juga memberikan kelangsungan hidup yang baik gitu ya. Itu yang kami terus terang belum punya data Pak. Cuma secara kita analogkan ya dengan ikan lele ini karena sama-sama punya labirin, mestinya bisa dibudidayakan secara lebih intensif gitu di dalam wadah yang lebih kecil gitu. Jadi kalau untuk ikan lainnya seperti ikan cupang ya itu budidaya di ember ini bisa sampai kepadatan 200 ekor Pak. Dari benih sampai ukuran besar. Tetapi karena pakan yang digunakan untuk memelihara ikan ini tidak banyak, sehingga ini yang dampaknya itu ke kangkungnya. Jadi kangkungnya yang kurus gitu Pak. Jadi kangkungnya kurang nutrisi gitu. Ya, itu jawabannya ya. Kangkung kurus ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, sudah 1,5 jam tak terasa ya kita ini. Saya yakin pertanyaan-pertanyaan ini banyak dan sama ya, mirip-mirip ya. Bahkan ada yang bertanya nih, ya, limbah yang ada dalam ember diserap kangkung atau sayuran, apakah layak untuk dikonsumsi sayuran kangkungnya? Dan apakah ada efeknya jika mengkonsumsi? Mohon penjelasannya. Izin bertanya Pak dari Tanggamus. Tunggu dulu Pak, silakan Pak Dasu. Nih ada pertanyaan ini. Iya, kalau kita kan ini budidaya kangkung itu biasanya menggunakan kotoran ternak gitu ya gitu. Ini kita sama juga ini ternak, cuma ternaknya ternak ikan gitu kan. Gitu. Jadi intinya bahwa sayuran ini akan memanfaatkan dari proses perombakan amoniak, nitrit menjadi nitrat. Nah, itu nitrat itu yang akan dimanfaatkan oleh kangkung gitu ya. Jadi sama seperti misalkan kita memberikan pupuk organik, anorganik. Malah kalau kita lihat dari sisi keamanannya, saya pikir ini akan lebih aman kita menggunakan yang pupuk organik daripada kita menggunakan pupuk anorganik. Dan ini budidaya kalau saya bisa dikategorikan bahwa sayurannya ini adalah sayuran organik gitu ya. Jadi kita tidak memberikan pupuk kimia di dalam untuk menumbuhkan kangkung. Saya kira itu Pak Adang. Aman ya. Oke, silakan Bu Sriwartini dari Mandi Angin. Ada yang mau disampaikan Bu? Iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Pak atas semua yang ikut terlibat kegiatan Budidaya Akbar ini. Saya ingin menanyakan Pak masalah tadi Pak Dasu menjelaskan 50 ekor per wadah ya. Kenapa nggak kita menggunakan 50 ekor 1 ekor per liter gitu Pak? Itu yang
Halo. Silakan Pak Dasu. Iya, baik Bu. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Bu Sri Wartini ya. Memang kita juga ini sudah sampai ke 70 ekor per 70 liter gitu ya. Artinya 1 ekor per liter gitu Bu. Cuma karena di sini juga kita kan harus pembudidaya yang akan kita latih ini kan bukan pembudidaya yang biasa, mungkin sudah terbiasa dengan budidaya ikan ya. Jadi kita tidak apa-apa, step by step saja gitu. Jadi kita gunakan kepadatan yang di bawah itu dulu, biar mungkin nanti ke depan teman-teman bisa berinovasi bagaimana budidaya itu bisa dilakukan dengan kepadatan yang lebih tinggi gitu. Jadi saya pikir biar dengan kepadatan yang rendah ini bukan rendah ya, 50 ekor per wadah ini sebenarnya sudah di atas kepadatan bioflok Bu gitu ya. Tapi saya yakin satu waktu teman-teman juga akan berinovasi untuk bisa meningkatkan kepadatan ini menjadi mungkin bisa 70 ekor per 70 liter gitu. Saya kira itu Pak Adang ya. Oke, Ya, Pak. jadi mungkin Pak, bisa bertahap ya sharing? Bu ya, gitu ya. Iya, Pak bisa Karena ini sharing kan- Pak sebentar Pak. Ya silakan. Nah, ini Pak Dasu mengenai budidaya ikan gabus di ember, kita sudah pernah Sudah nyoba ya Bu ya? Gimana hasilnya Bu? Di unmute Bu. Ya Pak, bisa didengar Pak. Ya, Kemarin, silakan. kemarin, iya Pak. Kemarin Ya. pakai kepadatan 10, kemudian 25, 50. Kenapa kita menggunakan asumsi 10 ekor? Kita anggapkan ini ikan gabus termasuk ikan karnivor, kemudian dia Iya, Bu, ya. tinggi. Iya. Ternyata hasilnya Pak selama 2 bulan itu 50 ekor itu SRN-nya sekitar 91, kemudian kepadatan 25 itu 62%, kemudian kepadatan 10 ekor itu 86% Pak. Tapi dari segi dari segi pertumbuhannya itu lebih cepat yang 10 ekor Pak. Jadi sehingga data yang untuk dakber yang untuk ikan gabus kita sudah punya Pak. Jadi untuk dari SR itu bagus 50, sedangkan dari pertumbuhannya kepadatan 10. Ya mungkin ini wajar lah karena ikan gabus kan bersifat karnivor, kemudian dia kanibalisme, sehingga asumsi saya wajar saja seperti itu. Mungkin itu Pak masukan, terima kasih. Terima kasih pengalaman dari Kalimantan ya. Nah, baik Ini Bapak dan Ibu. kami juga Pak di Budidammer itu. Ya, betul ya. Bu Mohon Sri perhatiannya jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya, karena nanti dan di dalam daftar hadir itu mengisi alamat email karena sertifikat akan dikirim melalui alamat email Bapak dan Ibu. Ya. Baik, saya rasa tidak terasa waktu ya. Bagaimana ini? Izin bertanya Pak. Terakhir, silakan dari DKP Bantaeng. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Irwan. Saya Pak Irwan Pak dari Bantaeng. Kang, saya ex dari Takalar Kang. Kang Dasu. Iya betul, betul. Iya Kang. Oke, langsung saja Kang. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah selama pemeliharaan tetap kita lakukan penyortiran? Kenapa? Karena kan seumpamanya dalam satu wadah itu 50 ekor per wadah. Kan otomatis selama masa pemeliharaan itu terjadi pertumbuhan. Kemudian di antara individu ikan lele tersebut kan tidak rata pertumbuhannya. Apakah tetap dilakukan penyortiran, Kang? Sehubungan dengan tadi yang pertanyaan dari Ibu tadi itu, karena menurut yang paling cepat pertumbuhannya adalah yang 10 ekor itu. Sekira itu saja, Kang. Makasih, Kang. Oke. Ya. Baik Pak Irwan dari Balai Maros ya Pak ya? Dulu dari Takalar, Kang. Kita bareng di Bantaeng. Oke, sekarang di Dinas Perikanan Bantaeng, Kang. Ada data atau apa pasir kok? Ya baik Pak Irwan. Saya juga kenapa tadi menjelaskan bahwa
Jadi ukuran ikan itu harus relatif dasar seragam. ini kasih lebih Kemudian sedikit. ikan paling minimal ukuran 8 cm. Ya tadinya harapan bahwa di dalam masa pemeliharaannya itu kita tidak harus selalu melakukan grading gitu ya. Tetapi pada kenyataannya ya kita nanti akan melihat secara situasional ya. Kalau memang kan ikan bisa kita lihat, bisa kita monitor gitu. Kalau ternyata ukurannya cukup beragam gitu di dalam satu populasi di satu wadah itu mau tidak mau kita harus melakukan grading gitu. Nah, cuma nanti grading yang kita lakukan itu kan sebenarnya mudah ya. Tinggal ikan itu diserok, masukkan ke baskom gitu. Terus airnya juga tidak perlu dibuang semua gitu ya. Mungkin dengan hanya membuang seperempatnya saja itu ikan akan gampang gitu diambilin gitu. Kemudian kita lakukan sortasi atau grading dari masing-masing bak. Kalau memang itu ukurannya sangat beragam gitu. Nanti yang ukuran misalkan kecil kita gabungkan dengan yang sama-sama kecil dari bak lain, yang besar kita gabungkan sama ikan yang besar dari bak lain gitu. Jadi saya kira itu Pak. Jadi memang yang paling penting di dalam budidaya itu adalah monitoring. Monitoring kita dari situ akan kita harus melakukan apa gitu ya. Dari apa yang kita amati di dalam proses budidaya itu. Saya kira itu Pak Adang ya. Oke, terima kasih. Ya, makasih Kang atas pencerahannya. Ada juga hal penting ya. Nanti mungkin Pak Dasu ketika panen akhir ya, hendaknya airnya ini jangan dibuang ke selokan ya. Ya. Akan tetapi air yang masih ada ampas bekas pakannya mungkin bisa dijadikan sebagai pupuk ke tanaman. Ya, jadi kita buang air itu yang masih ada ampas pakan ya kan, sisa pakan di dalam air itu kita jadikan sebagai tanaman. Kita buang ke tanaman-tanaman ya, tanaman buah atau tanaman apa ya sehingga bermanfaat ya. Baik Bapak dan Ibu ya, 1,5 jam lebih kita sudah melaksanakan kegiatan pakan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Dasu dan juga tadi ditambahkan oleh beberapa teman dari UPT ya, dan terima kasih atas kehadiran teman-teman dari seluruh UPT DGPB ya, dan mohon juga dukungan ya dari teman-teman semua untuk agar supaya kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik ya, sehingga masyarakat pembudidaya yang mendapatkan bantuan paket budidaya ikan dalam ember ini dapat berhasil ya, dapat berhasil panen baik ikan lelenya maupun kangkungnya ya, sehingga katakanlah tadi program stunting ya akan bisa tereliminir ya, sehingga tidak ada lagi bayi-bayi atau katakanlah orang-orang yang memang kekurangan protein ya, kekurangan gizi ya. Karena salah satu ya dari tujuan daripada Budidaya adalah UPGK, usaha peningkatan gizi keluarga ya. Mudah-mudahan dengan makan lele kita semua sehat dan juga kita jauh dari kekurangan gizi. Baik, terima kasih Pak Dasu ya, sama-sama memberikan ilmunya pada hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho ya dengan apa yang kita sampaikan ya, dan teman-teman semua ya. Sebanyak tadi ada 462, sekarang ini sisanya 422 ya. Karena mungkin untuk wilayah bagian timur ya sudah pada ada yang sholat dan sebagainya gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa Bapak dan Ibu untuk mengisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.